Guru desa, siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau membuli anakku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang membuli anakmu? Persetan kau. Kau pikir kami buta? Ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa memukul guru? Itu keterlaluan. Dia membuli cucu kesayanganku. Sampai dia menangis. Kalau bukan dia siapa? Guruku tidak membuli anakmu. Dia menangis saat menonton video. Bam, kami semua bisa bersaksi untuk guru-guru. Benar, kami semua bisa. Video? Beraninya kau menunjukkan video horor seperti itu untuk menakuti anakku? Jika anakku ketakutan karena sesuatu, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ini bukan video horor. Ini dari waktu spesial penjajah membantai 300.000 orang di Jinling, meninggalkan bukti kejahatan mereka. Aku mengajari anak-anak untuk mengingat sejarah, jangan pernah melupakan aib bangsa. Itu pelajaran wajib untuk setiap anak bangsa Daxia. Ini juga sejarah yang harus dihormati setiap warga negara. Mengingat sejarah kan? Menghormati fakta sejarah kan? Apa yang kau lakukan? Kau gila? Biarkan aku mencucinya untukmu. Jangan membuli guruku. Benar, jangan membuli guruku. Jangan membuli guruku. Diam kalian semua. Aku akan menghitung sampai 3. Bawa anak-anak kecil ini dan keluar dari kelas. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. 3, Kau melakukan kejahatan. 2, Kau sangat tidak masuk akal. 1. Jika kau tidak keluar sekarang, percaya atau tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah meninggalkan kelas ini. Sayang, cepat ayo pergi. Pergi. Semua orang yang tidak relevan sudah pergi. Selanjutnya, waktunya menyelesaikan masalah kita. Pak Ikin, tahan dia di podium. Tangan mana yang dia gunakan untuk memasang video itu? Aku ingin tangan itu. Baik. Bibi Liu, kau harus tahu, aku tidak pernah menyakiti anak-anak ini. Tapi kau tak pernah tahu isi hati seseorang. Guruku, dulu aku mengira kau orang baik, tapi sekarang aku tahu ternyata tidak. Berani-beraninya kau menayangkan video horor, menakuti cucuku, menurutku hatimu jahat. Itu bukan video horor. Itu adalah... Omong kosong, anakku bilang begitu, ya begitu. Anakku adalah PhD lulusan luar negeri, seorang ahli pendidikan. PhD lulusan luar negeri, seorang ahli pendidikan. Mungkinkah dia... Kemari kau. Lepaskan aku. Ini ilegal. Ilegal. Mulai sekarang, aku adalah istri orang terkaya di Daxia. Istri orang terkaya di Daxia. Tak perlu bicara melanggar hukum. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati di sini, tidak apa-apa. Tunggu. Aku Putri Guyong An. Kau tak boleh memperlakukan aku seperti ini. Putri Guyong An, Apa buktimu? Ini ada foto aku dan dia. Ini foto aku dan dia. ini orang terkaya di Daxia. Lihat, dia bilang ini Guyong An. Memakai rompi compang-camping, seperti penggali pupuk di pintu desa, cari ayah dari mana, berpura-pura jadi orang terkaya. Apa kau pikir kita bodoh? Orang besar seperti Guyong An, masa dia pakai barang murah begitu? Orang di HP ini, jika dia orang terkaya, aku Liu Shuhong akan jadi ibu suri. Ini dari kecil. Foto yang diambil ayahku bersamaku, dia Guyong An. Kau... Maut sudah dekat dan kau masih bicara keras? Berani-beraninya kau memfitnah tunanganku sebagai orang bodoh seperti itu? Karena kau tidak mau jujur, aku akan hancurkan tanganmu dulu, lalu sobek mulutmu. Tahan dia. Siap. Lepaskan aku, lepaskan aku.
Hei sayang, kenapa kau belum sampai? Wang King, aku hampir sampai. Apakah kau sudah menjemput Ziu? Sudah. Tapi sayang, ada seorang guru di sini. Dia tidak hanya menayangkan video horor, membuat Ziu menangis ketakutan. Aku pergi menasihatinya, dan dia bahkan mencoba memukulku. Di bawah terik matahari, beraninya kau memukul orang. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Aku ingin melihat siapa yang berani berbuat seenaknya. Sayang, cepatlah. Ziu dan aku diintimidasi olehnya sampai mati. Ayah, Suara ini. Wang King? Suara apa tadi? Kudengar, sepertinya seorang gadis memanggil ayah. Hei sayang, siapa lagi kalau bukan? Itu guru itu. Dia melihatku meneleponmu, dia ada di sana bertingkah menyeramkan, dan bahkan sengaja membuat suara aneh untuk menakutiku. Dia sedang melototiku sekarang, sangat menakutkan. Ini benar-benar tidak ada aturan. Gadis mungil ini pantas jadi guru? Wan King, jangan takut. Aku akan segera ke sana. Gadis mungil, sekarang kau takut, minta tolong, kau bahkan memanggil ayah. Kau ingin suamiku menyelamatkanmu? Mimpilah. Kak, gadis mungil ini hampir menggigit tanganku. Hari ini kita harus menghancurkannya. Pertama, dia memutar video horor, membuat Ziu menangis ketakutan. Sekarang dia menggunakan screensaver rusak untuk menjijikkan kami. Aku akan melakukannya sendiri. Pantaskah kau dapat? Ini namanya karma. Bertengkar dengan keluarga Su, kami akan membunuhmu, gadis mungil. Su Wenking, kau wanita macam ini, yang tidak bisa membedakan benar dan salah, dan berhati ular, sama sekali tidak layak untuk Guyongan. Kau tidak akan pernah menikah dengan keluarga kaya. Berani kau mengutukku? Percaya atau tidak, aku akan membuat hidupmu sengsara. Percaya atau tidak, aku akan membuat hidupmu sengsara. Bu, bawa Ziu bermain dulu. Adegan selanjutnya, jangan kotori mata anakku. Jadi kau mengutukku tak bisa menikah dengan keluarga kaya? Aku hanya mengatakan fakta. Keluarga terhormat seperti keluarga Gu, nah tidak bisa menerima orang sepertimu, makhluk licik dan kejam. Diam. Aku calon nyonya keluarga Gu, istri orang terkaya di Daxia. Siapa kau dasar kecil lancang? Berani kau menghakimi aku? Paihin. Buka pakaiannya, lalu rekam dan unggah online. Biar kita lihat bagaimana dia pura-pura suci menjadi guru. Kakak, aku sudah menunggu kau bicara begitu. Wanita kecil ini, dia cantik, dan tubuhnya pasti seksi. Ini sekolah. Apa kau tidak hormat pada hukum? Hukum? Di sini, kakakku adalah hukum. Menyinggung kami, kau akan mati mengenaskan. Jangan sentuh aku. Hahaha. Pergi. Unggah online, banyak orang akan menonton. Ya. Nah gitu. Kakak, lihat cepat. Apa yang dipakai wanita ini di tangannya? Apa yang dipakai wanita ini di tangannya? Pergi. Jangan sentuh aku. Apa yang kau lakukan? Berikan padaku. Lepaskan. Berikan sini. Itu gelangku. Kembalikan. Sialan kau. Kemari. Kakak, warna ini hijau kekaisaran kelas atas. Ini bernilai setidaknya Yuton. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Kalau Dia dari daerah miskin, hanya seorang guru. Bagaimana dia bisa punya barang bagus begini? Apa kau melakukan sesuatu? Seperti mencuri atau melacur? Kau bohong.
Kembalikan padaku. Dengan gajimu, kau bahkan tak mampu membeli serpihan gelang ini. Bilang, apa kau dipelihara kakek tua? Atau kau seorang pemandu karaoke? Dapat banyak ya? Dengan tubuh seperti itu, bekerja sebagai pendamping, pasti menghasilkan banyak kan? Diam. Ini satu-satunya. Kenang-kenangan ibuku yang ditinggalkannya, kembalikan. Karena itu dari perempuan brengsek yang mati muda itu, barang kotor ini harus dikremasi dengan benar olehku. Tidak. 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 Sekarang takut? Mana kesombonganmu sebelumnya? Kembalikan. Itu kenang-kenangan ibuku. Kenang-kenangan ya. Kedengarannya mengharukan. Karena begitu penting, kau menginginkannya? Kembalikan. Berlututlah untukku, lalu merangkak seperti anjing. Dan mohon padaku, dan akan kukembalikan. Bagaimana? Kak, itu ide bagus. Gurugu, cepat berlutut dan merangkak. Ayolah. Ayolah. Su Wangking, jangan keterlaluan. Sepertinya barang ini tidak begitu penting bagimu. Karena tidak penting, aku akan mendengarkan suara dan menghancurkannya. Tidak. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Begitu dong. Merangkaklah. Cepat. Sekarang, kembalikan padaku. Sepertinya barang ini benar-benar penting bagimu. Ambil. Jangan. Aduh. Tidak. Cepat, pergi ke gedung pengajaran. Siapapun yang berani menyentuh Wan King, siapapun dia, akan kubuat seluruh keluarganya membayar. Aduh. Rusak. Maaf ya. Gurugu, sepertinya barang ini, seperti pemilik sebelumnya, adalah sedikit imut. Rusak bawa aman kan? Itu berarti barang ini pantasnya di tempat sampah. Hahaha. Ibu, Apa gunanya mengambilnya? Karena sudah rusak, biarkan hancur sepenuhnya. Seperti kau yang imut, lebih baik membusuk di lumpur. Kau sebut ini sampah? Rekatkan kembali dan bakarlah untuk ibumu. Mungkin dia tidak akan keberatan. Su Wangking, akan kubuat kau bayar. Mati, mati. Lepaskan aku. Kau si kecil manis. Lepaskan adikku. Mati. Aku akan membunuhmu. Bunuh dia untukku. Bunuh dia untukku. Berhenti. Yong An, akhirnya kau datang. Aku hampir tercekik sampai mati oleh bocah manis itu. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Berani-beraninya seseorang menyentuh tunanganku. Menantu baikku, benar-benar tanah yang keras melahirkan orang jahat. Lihat bagaimana Wan King dicekik, lehernya hampir patah. Ipar, untungnya aku bereaksi cepat. Bocah manis itu menjadi gila. Dia mencoba mencekik adikku sampai mati. Jadi aku ambil vas dan memecahkan kepalanya. Jika ada yang berani menggertak adikku, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Baik, kau melakukan hal yang benar. Orang seperti itu, yang tidak tahu tempatnya, pantas dipukul sampai mati. Yong An, kau tidak bisa begitu saja membiarkannya pergi. Dia baru saja mengutukku dan bahkan memecahkan gelang jadeku. Berani menggertak wanitaku, aku akan membuatnya menyesal terlahir. Ada apa dengannya? Dia
Yong-an, dia hampir mencekiku sampai mati tadi. Kakakku mencoba menyelamatkanku, jadi dia memukulnya. Ipar, aku memukulnya sampai mati? Tidak apa-apa. Wang King, jangan khawatir. Ini adalah pembelaan diri. Aku akan mengurus semuanya. Aku sebenarnya berharap dia tidak terluka. Jika dia mati begitu saja, itu akan terlalu mudah baginya. Benar. Dia tidak hanya memukul adikku, dia juga mencuri gelang jadenya. Berani sekali. Yongan, lihat. Ini adalah pecahan gelang jade yang dia curi dariku. Setelah dia mencuri gelangku, dia mencoba memusnahkan barang bukti. Jadi dia menghancurkannya dan kami tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Ini adalah batu giok hijau kekaisaran kelas atas dengan kejernihan air yang sangat baik. Warnanya murni. Pasti bernilai jutaan. Ya ampun, guru Malang itu, dia benar-benar berani. Jutaan. Jika gadis desa Malang ini menjual dirinya, dia tidak akan bisa melunasinya. Gadis kecil ini mencuri barang berharga milik Wan King dan mencoba menghancurkan bukti. Aku pikir dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Penjara terlalu ringan untuknya. Menurutku kita seharusnya memukulinya sampai mati. Dia pantas mendapatkannya. Memang, dia pantas. Sampah seperti dia, pantas mati. Omong-omong, di mana King Luo? Bukankah dia bilang dia mengadakan kelas terbuka terakhirnya? Apakah kamu melihatnya? Qing Luo? Tidak, belum melihatnya. Dia tahu aku akan menjemputnya. Kenapa dia pergi tanpa pamit? Gadis itu, Nona, mungkin dia pulang ke kota lebih awal untuk mengejutkanmu. Benar-benar dia pasti kembali ke Haicheng lebih awal. Jika tidak, di sekolah kecil ini, kau pasti sudah menemukannya sekarang. Benar, kakak ipar? Ya, Yong-an. Qing Luo ini pasti sudah pulang untuk menunggumu. Ayo pergi. Kelas ini baru saja bertengkar. Itu sial. Bau darah. Ayo pergi. Mungkin dia sudah menunggu kita. Ayo pergi. Tidak. Anak ini selalu patuh aturan. Dia bilang akan menungguku. Dia tidak akan pergi tanpa pamit. Oh, anak-anak mungkin hanya bermain-main. Biarkan aku meneleponnya untuk memastikan. Yong-an, jangan. Telepon saja untuk memastikan. Yong-an, jangan. Kenapa mati? Yong-an, lihat. Sudah kubilang. Qing Luo pasti sudah pulang lebih awal. Sinyalnya buruk di pegunungan. Mungkin ponselnya juga habis baterai. Benar juga. Anak ini tidak pernah suka menggunakan perangkat elektronik. Karena dia sudah pulang lebih awal. Ayo cepat ke sana. Ayo. Ayah, tolong aku. Ayah, Halo? Tuanku, ada masalah di perusahaan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Pasar saham anjlok. Baik, saya akan segera kembali untuk menanganinya. Yong-an, ada apa? Gurup mengalami keadaan darurat. Saya harus kembali ke perusahaan. Kau, Urusan perusahaan yang paling penting. Kau duluan. Ibu, Bechen, dan aku bisa pulang sendiri. Pergilah. Jangan tunda urusan perusahaan. baik, Wang King, aku akan pergi sekarang. Oh, ya. Saat kalian kembali ke Haidu, jika kau melihat Qing Luo, katakan padanya bahwa setelah aku selesai bekerja, aku akan mengadakan pesta sambutan untuknya. Pergilah. Sampai jumpa. Astaga, Kak, tadi aku sangat takut. Kakak ipar akhirnya pergi. Ada yang salah? Ada apa? Kak,
gelang giok itu asli. Itu benar-benar pusaka keluarga Gu. Ini Dan nama itu Gu Qingluo, Gu Yonggan. Gadis kecil yang imut itu adalah putri kandung Gu Yong'an. apa? Jadi bukankah kita baru saja memukuli putri orang terkaya? Apa yang harus kita lakukan, Kak? Jika kakak ipar tahu, bukankah kita semua akan... Kalau sudah begini, harus tuntaskan. Karena kita sudah melakukannya, maka Maksudmu, sekarang setelah Gu Yong'an pergi, kita kembali dan bunuh gadis kecil itu? Selama tidak ada bukti, gunung tinggi dan kaisar jauh, siapa yang akan tahu? Bu, bawa Ziyu bermain di tempat lain. Masalah ini, Bei Chen dan aku yang akan menanganinya. Baik. tidak peduli siapa, tidak ada yang bisa menghentikan adikku dari menjadi istri pria terkaya. Hentikan mobilnya. Ada yang salah. Qingluo selalu bijaksana. Dia setuju menungguku. Dia tidak akan pernah pergi tanpa pamit. Dan teleponnya mati. Tuan Gu, apa maksudmu? Aku merasa gelisah. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Baiklah. Kamu segera berbalik dan kembali ke sekolah itu. Dan cari tahu kemana perginya nona muda itu. Ya, Tuan Gu. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan wanita berbisa seperti Su Wan King menikahi ayahku. Aku harus memberitahu ayahku yang sebenarnya. Hei, sayang kecil, kau cukup tangguh. Apakah kau mencoba meminta bantuan ke ayah sayang kecilmu? Sayang kecil, aku tidak membunuhmu dengan pukulan itu. Kau benar-benar beruntung. Sekarang, aku akan mengirimmu ke ibumu sayang kecil untuk bersatu kembali. Aku ingat, kau sepertinya memanggilku. Su Wan Qing. Secara logika, guru desa sepertimu seharusnya tidak tahu nama itu. Gelangnya, fotonya, dan kau bisa memanggil namaku dengan jelas. Tampaknya aku benar-benar salah paham. Padamu, dia memang putri Yong'an. Betul. Sekarang kau takut, tiba-tiba berbalik, dan ingin meminta maaf padaku? Tidak mungkin. Gadis bau, baru saja, apakah pukulan itu membuat kepalamu bodoh? Apa maksudmu? Maksudku, segala sesuatu masih mungkin. Apa yang kau mau? Apa? Anak tiri tersayang? Tentu saja untuk menghilangkan sumber masalah selamanya. Apakah kau gila? Ini ilegal. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Aku melanggar hukum. Di gunung dalam ini, aku adalah hukum. Mengenai ayahmu, setelah aku membereskanmu, aku akan menjadi nyonya masa depan keluargaku. Bahkan jika Raja Langit datang, jangan kira kau bisa menghentikanku. Jalan menuju pernikahan dengan keluarga kaya. Kak, barang ini keras. Setelah satu teguk, gadis liar ini tidak akan bisa membuka mulutnya seumur hidupnya. Gu Qingluo, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau minum asam sulfat pekat ini, bakar tenggorokanmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu yang tak berharga. Lalu aku akan menjualmu ke pegunungan
untuk menjadi istri seorang bujangan dan kau bisa hampir tidak bertahan hidup. Tidak, aku tidak akan meminumnya. Menjauh. Kau tidak mau ambil jalan mudah ya? Maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Taichen, Dia ada di sini. Lepaskan aku. Jika kau bergerak lagi, aku akan mematahkan gigimu. Kucing Luo, saat kau terlahir kembali, ingatlah untuk menjauhi keluarga Gu. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Asisten Zhang, tolong selamatkan aku. Mereka ingin membunuhku. Diam. Kau benar-benar berani. Nona Gu, Asisten Zhang, kaulah yang berani. Aku adalah nyonya masa depan keluarga Gu. Kau benar-benar melukai Beichen demi gadis liar ini. Kak, bunuh dia untukku. Sayang kecil ini dia berani memukulku. Nyonya, kurasa kaulah yang bosan hidup. Bukalah mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Sekarang yang berdiri di depanmu adalah tunanganmu, putri kandung Guyongan, satu-satunya mutiara tercinta dari keluarga terkaya di Daxia, Nona Gucing Luo. Lalu, apa peduliku? Memangnya kenapa? Aku akan memberitahu Tuan Gu segala yang terjadi hari ini. Kalian berdua, saudara, bersiaplah untuk mati. Kak, ini apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bilang akan menelepon kakak ipar. Jika kakak ipar tahu bahwa kita mencoba memaksa asam sulfat pekat ke tenggorokan gadis liar ini, kita mati. Apa yang harus kita lakukan? Asisten Zhang, apakah kau yakin kau ingin melawanku demi gadis sembrono ini? Jangan bermimpi. Kau telah menyakiti nona muda. Tuan Gu tidak akan melepaskanmu. Kau sangat setia pada keluarga Gu. Apakah itu sepadan? Aku dengar kau memiliki seorang anak perempuan kelas 3. Apa maksudmu? Dan aku juga tahu dia menderita leukemia kan? Dia baru saja berhasil menjalani transplantasi sumsum tulang hari ini. Sayangnya, biaya operasinya masih kurang 400.000. Kau menyelidikiku. Guyongan ini, meskipun kaya, tidak murah hati kepada orang-orangnya. Kau tidak bisa mengumpulkan 400.000 sekarang, tapi aku bisa. Letakkan teleponmu, bantu aku urus masalah hari ini, dan uangnya akan langsung ditransfer ke rekeningmu. Putrimu bisa langsung operasi. Jika tidak, Kau? Asisten Zhang, ambil uang itu untuk menyelamatkan putrimu, atau biarkan dia mati di meja operasi. Pilihanmu. Apa yang kau ragukan? Jangan lupa, istrimu mungkin meninggal di meja operasi saat melahirkan putrimu, kan? Apa kau lupa? Di ranjang kematiannya, dia menggenggam erat tanganmu, memohon padamu untuk menjaga putrimu agar dia tumbuh dengan selamat. Apa kau lupa? Berhenti bicara. Aku bilang berhenti bicara. Bahkan jika aku tidak, apakah bisa mengubah hasilnya? Jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan putrimu dan almarhum istrimu. Pikirkan baik-baik. Jika seseorang tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Dengan 400.000 ini, putrimu akan kembali ceria dan sehat. Jika tidak, maka kau hanya bisa mengumpulkan jenazahnya. Dan juga, kami bisa memberimu sedikit lagi. Asisten Zhang, apakah kau memilih menjadi anjing keluarga Gu atau membiarkan putrimu hidup? Pilih sendiri. Apa yang kau ingin aku lakukan? Urus saja masalah hari ini, bersihkan, bawa gadis liar ini ke hutan gunung terpencil, gali lubang, dan kubur dia. Kubur dia? Apalagi, hanya orang mati yang tidak bicara. Di pesta pertunangan hari ini, kamu yang urus, bilang ke Guyongan bahwa King Luo tidak ditemukan, dan ini akan reda. Kalau kamu berhasil, uang di kartu ini semuanya milikmu.
Kalau kamu coba trik, Baik. Urusan ini selesai, udara terasa lebih segar. Putriku pintar sekali. Apa hebatnya putri terkaya kalau masih dipermainkan oleh kita? Setelah pesta pertunangan malam ini, kamu akan menjadi Nyonya Gu yang sebenarnya. Wanita itu, apakah dia mati? Pantas saja. Siapa suruh dia memutar film horor untuk menakutiku? Kamu, Kak, ayo naik mobil. Kakak ipar masih menunggu kita di Haidu. Kalau Zhang itu berani bicara, akan kubunuh seluruh keluarganya. jangan khawatir. Dia tidak akan berani meski punya 10 nyali. Dengan anak perempuannya yang sakit-sakitan, dia bahkan mau makan tai. Ayo. Pergi. Nona Su. Sudah selesai. Gucing Gluo, di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk menjauh dariku. Kata sandinya 6 angka 6. Ingat, ini harus dikubur dalam perutmu. Kalau tidak, akan kukirim seluruh keluargamu menyusulmu. Nona, ikannya sudah memakan umpan. Menghabiskan uang untuk membeli nyawaku? Su Wangking, perhitunganmu cukup cermat. Nona, lukamu. Kita harus cepat ke rumah sakit, lalu beritahu Tuan. Tidak usah buru-buru, karena dia sangat ingin menjadi Nyonya Gu. Maka di pesta pertunangan malam ini, aku sebagai putri tentu harus memberinya hadiah besar. Ayo, kembali ke Haidu. Aku ingin secara pribadi membongkar topengnya. Nona, rekaman pengawas kelas sudah sepenuhnya dipulihkan. Racun Suwangking itu, bagaimana dia menyiksamu, terekam dengan jelas. Juga, latar belakang wanita itu yang kamu minta aku periksa, sudah ditemukan, benar-benar mengejutkan. Ini... Wanita ini pasti bukan seorang PhD di luar negeri. Selama masa belajarnya di luar negeri, dia sudah menjadi selir dari pria Jugo ini. Setelah kembali ke dalam negeri, dia menggunakan identitasnya sebagai tunangan CEO Gu untuk mempromosikan buku teks beracun itu. Lihat, dah. Dan ini semua transfer ke luar negeri. Pantas saja di kelas saya memutar video tentang orang-orang Juguo menyerbu Tiongkok. Su Ziyu itu tidak sedih, tetapi gelisah. Ternyata di dalam tulangnya, dia mengalirkan darah kotor. Beberapa orang, dengan kulit luar orang Daxia, di dalamnya adalah iblis pemakan manusia. Su Wangking, kau menyembunyikannya begitu dalam. Nona, ada berita lain. Di jamuan pertunangan malam ini, sebuah organisasi pendidikan internasional akan memberi penghargaan kepada Su Wangking, memuji kontribusi luar biasanya untuk pendidikan Daxia. Ini seperti menginjak-injak muka keluarga Gu dan muka Daxia ke tanah. Haruskah kita sekarang memberitahu Tuan? Jangan buru-buru. Karena panggung sudah disiapkan, jika kita akhiri dengan tergesa-gesa, bukankah itu akan menyia-nyiakan usaha Su Wangking? Karena dia sangat suka berakting, aku akan mengabulkan keinginannya. Yang belum selesai ini, kelas terbuka pendidikan patriotik, akan aku selesaikan untuk semua orang. Di jamuan pertunangan, Hai, Nona Su. Selamat. Kak. Pendidik hebat. Nona Su. Oh tidak. Sekarang kita harus panggil dia Nyonya Gu. Buku teks yang kamu tulis sangat dalam. Penghargaan internasional yang telah kamu raih tak terhitung. Memang, Hai Ching memiliki seorang ahli pendidikan sepertimu. Benar-benar suatu berkah. Sedangkan tuanku menikahimu. Itu adalah aliansi yang kuat. Benar sekali.
Kalian semua memuji saya. Adapun saya, ini untuk pendidikan masa depan anak-anak, saya telah melakukan hal yang kecil dan tidak berarti. Setelah Yong An dan saya menikah, grup Gu akan menginvestasikan lebih banyak dana untuk mendukung filosofi pendidikan saya. Tepat sekali, anak saya adalah lulusan PhD. Dia lebih dari cukup untuk Gu Yong-an. Mulai sekarang, urusan keluarga Gu terserah pada Wang King. Saya yang berkuasa. Itu Wang King, saya yang berkuasa. Hey, selamat saya. They're away. Slide. Terima kasih, terima kasih. Wang King, minum anggur mahal ini benar-benar beda. Bu, mulai sekarang aku akan pakai ini untuk kumur. Bu, kau puas dengan ini? Kakak iparku janjikan aku Lamborghini. Kapan akan diantarkan? Guru sukarelawan itu sudah kurus untukmu. Itu prestasi besar. Diam. Di acara seperti ini, jangan sebut hal sial itu. Apa yang kau takutkan? Bukankah asisten Zhang sudah mengirim pesan bahwa itu sudah selesai? Apa yang perlu dikhawatirkan? Kau tidak bisa berkata begitu. Urusan berhasil karena rahasia, kata-kata gagal karena bocor. Jadi, jangan banyak berkonsultasi. Kau benar-benar pendidik hebat. Bahasa ini begitu rumit, aku tidak mengerti sepatah kata pun. Hei, kenapa kakak ipar belum datang? Waktu baiknya hampir tiba. Apa buru-buru? Kakak iparmu adalah ketua grup Gu. Wajar dia sibuk. Lagi pula, bukankah dia sudah dalam perjalanan? Hei Wang King, setelah kau menikah, si kecil manis itu mati. Sejak saat itu kekayaan yang melimpah akan menjadi milik Ziyu dan Beichen. Bu, jangan khawatir. Setelah hari ini, aku akan menjadi wanita paling terhormat di seluruh kerajaan Xia. Mulai sekarang, siapa yang berani menghalangiku? Oh, kalau aku... Itu Yong An. Kukira dewa, ternyata hanya sayang yang tidak berani tampil. Baichen, jangan bicara sembarangan. Semua yang datang hari ini ke pesta pertunangan antara Yong An dan aku, semua adalah tokoh terkemuka kerajaan Xia. Wanita ini, meski berpakaian misterius, bisa jadi pewaris tersembunyi dari suatu keluarga. Kau mulai sekarang di luar, jangan mudah menyinggung orang lain dan kehilangan martabat keluarga Gu. Martabat? Kak, setelah malam ini, kau akan menjadi istri pria terkaya. Siapa yang berani tidak menghormatimu? Sungguh orang yang licik. Aku... Cukup. Kenapa peduli urusan orang lain? Wan King, bukankah kau bilang ada organisasi internasional yang datang khusus untuk memberimu penghargaan? Sudah larut begini, kenapa belum datang? Bu, tenang saja. Orang yang bertanggung jawab di sana adalah salah satu dari kita. Oh. Selamat kepada Nona Su Wan King karena memenangkan penghargaan emas pendidikan internasional tahun ini. Ya ampun, Nona Su, bakatmu luar biasa, adalah milik kita juga. Bukan, adalah kehormatan dunia pendidikan internasional. Tuan Yamamoto, akhirnya kau datang. Itu dia, pertunjukan akan segera dimulai. Astaga, penghargaan kontribusi luar biasa pendidikan internasional. Niatnya adalah Nobelnya dunia pendidikan. Nona Su di sini tidak hanya cantik, tetapi juga berbakat hebat. Pantas saja Direktur Gu jatuh cinta padanya.
Ini bukan hanya kehormatan pribadi Nona Su, itu lapis juga kebanggaan syaraya kita. Dengar itu, penghargaan internasional. Aku ibunya. Siapa yang berani mengatakan bahwa One King kita nggak layak untuk keluarga Gu? Benar. Lihat saja siapa kakaknya. Trofi ini terbuat dari emas murni. Beberapa orang mungkin seumur hidup tanpa melihat satupun. Nona Su, kau bahkan lebih menawan daripada saat kau dijugo. Bagus sekali kau telah mendukungku. Segalanya demi kerja sama kita. Kau menyebalkan. Nona Su, tolong terima kehormatan yang menjadi milikmu. Kehormatan, aku menganggapnya sebagai aib. Tunggu. Nona Su memenangkan penghargaan besar yang benar-benar membawa kehormatan bagi leluhurnya. Apa yang ingin Anda katakan? Karena Anda adalah kebanggaan Syaraya, saya ingin tahu apakah Nona Su bisa menunjukkan buku teks yang Anda tulis di depan umum. Mari kita, rakyat jelata, juga mengagumi dengan layak. Benar, Nona Su. Biarkan kami memperluas wawasan juga. Tepat sekali. Ini adalah kehormatan besar bagi keluargamu. Mari kita belajar tentang konsep pendidikan internasional yang maju ini. Wang King, tunjukkan pada mereka, biarkan mereka tahu apa yang sebenarnya seorang ahli pendidikan itu. Benar. Kak, ini adalah kesempatan besar untuk pamer. Letakkan buku pelajaranmu di layar besar dan biarkan mereka melihat apa kekuatan sebenarnya. Karena semua orang begitu bersikeras, maka aku akan menerima dengan senang hati. Baik, pergi dan jalankan. Lihat saja. Semuanya perhatikan baik-baik. Ini adalah buku teks pemenang penghargaan tingkat teratas. Ada apa, lidahmu dimakan kucing? Apakah kamu keberatan dengan buku teks yang aku susun dengan sepenuh hati? Ya, kenapa kalian semua terpana? Ini adalah seni avant-garde kelas dunia. Semua ini disusun sendiri oleh kakakku, istri orang terkaya. Bagaimana mungkin kami memiliki keberatan? Kami sangat terpana oleh bakat Nona Su. Ya, terpana. Sangat memukau. Lihatlah UFA. Dia mengukir kesetiaan di punggungnya. Ini sangat saja eksotis. Perpaduan budaya. Dan Hoi memanah matahari, meskipun menggunakan busur pendek, namun berhasil menangkap semangat. Bagus sekali. Si Maguang memecahkan tempayan juga bagus. Memecahkan guci sake Jepang, ini adalah melanggar konvensi. Hahaha. Tentu saja, putriku adalah PhD dari luar negeri, dengan pengetahuan budaya yang hebat. Tentu saja buku teks yang dia susun bagus. Ya. Taruh tamu dua anak di sampul, meskipun mereka terlihat sedikit special, tetapi mereka ceria dan lucu, tambah bedat, yang persis Afrana Pilatan murid SD kita sekarang. Benar sekali. Sangat mendidik, benar-benar hebat. Pantaskan kamu adalah ahli pendidikan. Nona Su adalah panutan sejati. Nona Su, sepertinya tulang punggung orang Daxia memang sangat lunak. Yamamoto-san, selama ada uang dan kekuasaan, kamu bisa menyebut rusa sebagai kuda. Tidak ada yang keberatan. Cara yang bagus untuk mempromosikan budaya tradisional, penghargaan kontribusi pendidikan internasional, menurut pendapat saya, itu hanya penghargaan pengkhianat. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Semua selebriti yang hadir menganggap ini seni avant-garde. Hanya kamu yang ada di sini mengomel. Kau pikir kau siapa? Aku pikir kau sengaja di sini untuk membuat masalah. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas apakah ini baik. Semua tamu terhormat di sini adalah selebriti Daxia dan seharusnya bisa untuk menilai dengan jelas. Apa sih benda-benda ini? Kalian semua bilang bagus? Apakah karena karakter-karakter ini? Tidak, kalian peduli pada wajah grupku. Kalian takut menyinggung tunangan orang terkaya ini. Diam. I'm talking about brush. Jangan bicara. Tonton pertunjukannya.
Su Wangking, kau seorang pengkhianat. Kau tidak layak bicara tentang pendidikan. Kau layak mendapatkan penghargaan kontribusi luar biasa. Kau layak menulis buku dan menjadi terkenal. Tidak, kau tidak menerbitkan buku, tapi racun. Kau ingin secara fundamental menghancurkan generasi penerus Daxia. Omong kosong, kau cari mati. Aku bicara omong kosong, aku cari mati. Kau menggambar pahlawan kita UFA sebagai botak, Ronin Juguo berlengan lebar. Dan kau berani menulis setia pada negara? Aku bertanya padamu, negara macam apa yang kau setiai? Ini yang disebut pengolahan artistik. Apa yang kau tahu? Omong kosong, ini jelas meracuni generasi penerus. Kau Ime Manah Matahari, mewakili semangat bangsa Daxia kita. Tapi apa yang kau gambar? Orang Juguo dengan kimono? Dengan wajah mesum. Jadi kau ingin mengaitkan mitos negara kita dengan orang-orang Juguo itu? Saat ini kita menganjurkan kebebasan berpakaian. Apa pentingnya pakaian apa yang dikenakan? Kau jelas hanya membesar-besarkan masalah di sini. Diam. Kau anak kecil yang bodoh. Kau! Baik. Si Maguang memecahkan tempayan. Jelas cerita yang memuji seorang pemuda pemberani. Tapi kau menggambarkannya sebagai kurus kerempeng, iblis bermata cekung dari neraka. So, jadi pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak? Tepat sekali. Sekarang lihat gambar keempat. Bunga masa depan tanah air kita Daxia, masing-masing dengan mata lebar, mulut dan mata miring. Ini jelas wajah anak dengan sindrom Down. Apa? Apa yang ingin kamu katakan? Omong kosong. Kamu bilang ini lucu? Lucu? Kalau begitu semoga cucumu terlihat seperti ini. Berani-beraninya kamu mengutuk cucuku. Aku akan merobek mulutmu. Yang paling tak termaafkan adalah gambar ini. Lihat pakaian ini, topi ini. Saya ingat ini adalah foto lama dari orang-orang Juguo yang membantai rekan senegara kita demi pertunjukan. Di Jinling, mereka menggendong seorang wanita tua. Dan kamu benar-benar menempatkan foto ini dengan terang-terangan ke dalam buku teks. Apa yang kamu lakukan? Lupakan leluhurmu, menyebabkan bahaya tak berujung. Benda busuk ini sampai ke inti, apakah layak dimasukkan ke dalam buku teks? Dan kamu, Su Wangking penghasut, masih berani menerbitkan buku dan mencari ketenaran? Kamu tidak layak. Satpam, satpam. Seret segera, si kecil yang bicara omong kosong ini, keluar. Apa? Aku telah mengungkap pikiran kotormu dan kamu ingin membungkamku sepenuhnya? Bisakah kamu menutup mulutku? Bisakah kamu menutup mata? Dari begitu banyak orang di sini, bisakah kamu membungkam mulut semua orang di bawah langit? Kamu si kecil, kamu di sini menyebarkan rumor dan mengacaukan benar dan salah. Buktinya meyakinkan dan kamu masih mau berdalih? Aku menyusun buku-buku teks ini untuk masa depan tanah air kita. Kami, Kekaisaran Xia yang agung, penduduk yang luas, berjiwa besar, bagaimana kami bisa terus membenci sepanjang hari? Masa lalu adalah masa lalu. Hanya dengan melepaskan kebencian, kita bisa fokus pada masa depan dan tumbuh lebih baik. Betul. Kamu di sini berteriak dan bertengkar tanpa kelas sama sekali. Terus membenci sepanjang hari, hanya mengarah pada ekstremisme. Nasionalisme sempit sepertimu. Itulah yang membahayakan anak-anak. Diam, beberapa hal melupakan adalah pengkhianatan. Kedamaian Daxia hari ini dibeli oleh nenek moyang kita dengan nyawa dan darah mereka, bukan oleh orang sepertimu yang memutarbalikkan dan mendistorsi kebenaran. Berlutut. Anda ingin anak-anak melupakan kebencian. Tetapi pernahkah kau bertanya kepada jiwa-jiwa yang tewas di bawah pedang, apakah mereka setuju? Bodoh. Nona Su benar. Orang sepertimu adalah yang memicu kebencian, kanker bagi Daxia. Nona Su bekerja untuk perdamaian di antara bangsa kita. Tetapi kau memiliki motif tersembunyi. Lihat, bahkan teman internasional kita tidak tahan lagi. Teman internasional? Aku pikir kalian berdua bersekongkol Su Wangking, begitu bersemangat memutihkan Juguo, dan orang Juguo ini begitu cepat membelamu, duet yang apik. Mungkinkah kalian berdua berbagi rahasia memalukan? Diam. Kau diam. Kau diam. Siapa wanita ini? Berani dia memukul Nona Su, dia tunangan orang terkaya. Wanita ini pasti ingin mati. Wanita? Kau berani memukulku?
Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Tamparan pertama, karena lupa asal-usulmu dan merendahkan diri di depan Jepang. Tamparan ini karena kekejaman dan kejahatanmu dan memutarbalikkan benar dan salah. Kau Tamparan ketiga ini karena menindas yang lemah dan berbuat jahat. Ketika kau menganiaya orang tua di pegunungan, mengintimidasi anak-anak, dan membungkam mereka, pernahkah kau berpikir, hari ini akan tiba? membungkam mereka. Siapa kau? Siapa aku? Su Wangking, buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Hantu. Hantu. Kau manusia atau hantu? Bukankah kau sudah... Gadis ini tampak akrab. Ya, mata itu, aura itu pernah terlihat di suatu tempat sebelumnya. Terutama mata itu. Su Wangking, kenapa diam? Melihatku berdiri hidup di hadapanmu? Bukankah kau kecewa? Kak, jangan diam saja. Wanita itu tidak mati. Kita tidak boleh biarkan kakak ipar melihatnya. Cepat cari cara untuk mengeluarkannya. Penjaga. Di mana para pengawal? Buru-buru seret wanita ini yang muncul entah dari mana. Keluar dari sini. Seretnya keluar. Pukul dia dengan keras dan hancurkan mulutnya. Saya yang bertanggung jawab. Apa yang kalian tunggu? Perintah istri orang terkaya, berani tidak patuh? Jika tidak, akan kubuat kalian merasakan akibatnya. Cepat seret dia keluar. Berhenti. Tuanku. Yong-an, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang, aku pasti sudah dipukul sampai mati. Menantuku tersayang. Lihatlah istrimu, dipukuli seperti ini. Kakak ipar, mereka tidak hanya memukul adikku, tapi hampir memukulku juga. Ini bukan menampar wajahku, melainkan menampar wajahmu. Beraninya, hari ini adalah pesta pertunanganku. Siapa yang berani? Yonggan, dia tidak hanya memukulku, tapi juga menghinamu, menyebutmu orang tua bodoh. Aku pergi membantahnya, dia langsung menyerbu dan menamparku. Dia juga bilang akan merusak wajahku. Aku sangat takut. Wangking, jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambutmu. Katakan di mana dia. Aku ingin melihat siapa yang sudah bosan hidup. Dia, wanita, yang datang entah dari mana ini, wanita liar ini. Perempuan gila ini. Bunuh dia. Qingluo. Qingluo adalah putri presidenku. Pantas saja dia begitu berani. Qingluo, apa yang kau lakukan di sini? Sudah kupanggil berkali-kali. Mengapa tidak kau jawab? Apa? Dia? Dia adalah King Luo? Jadi dia putrimu? Akhirnya aku mengerti. Pantas saja dia terus menargetkanku. Pantas saja dia mempermalukanku di depan umum. Yong-an, dia benar-benar tidak ingin aku menikahimu. Dia meremehkanku karena aku wanita dari kalangan rendah. Dia menghinaku karena pernah bercerai dan punya anak. Jadi dengan sengaja mencari masalah. Di depan banyak orang, dia menampar wajahku. Tidak ada keadilan. Pewaris keluarga miliarder untuk mengusir ibu tirinya. Benar-benar mengabaikan nyawa keluarga kita. Inikah didikan dari keluarga kaya? Kakak ipar, meskipun dia putrimu, kau tidak bisa menindas orang seperti ini. Kakakku, setidaknya seorang PhD, seorang cendekiawan terkenal. Kau telah membuatnya kehilangan muka sepenuhnya. Bagaimana dia akan hidup mulai sekarang? Yonggan, aku tahu latar belakangku biasa saja. Tidak layak untuk kekayaan dan kekuasaan keluarga Gu. Tapi aku Su Wangking juga memiliki harga diriku. Karena King Luo memiliki masalah besar denganku
dan ingin mempermalukanku di depan umum dengan menampar wajahku, maka aku lebih baik tidak menikah. Aku tidak akan menerima penghinaan ini. Ayo pergi. Berhenti. Yonggan, apakah kau akan mempermalukanku di depan putrimu? Karena semuanya sudah terungkap, maka di depan semua orang, mari kita selesaikan masalah ini dengan baik. Selesaikan? Menyelesaikan perkara? Cheng Luoku menjadi relawan guru di daerah pegunungan. Dia tidak takut kesulitan apapun. Dia adalah anak yang paling baik. Kau bilang dia mempermalukanmu tanpa alasan, benar-benar tidak mungkin. Maksudmu aku berbohong kepadamu? Hari ini adalah hari pernikahanku. Masa aku menyiramkan air kotor pada diriku sendiri? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Bagaimana aku memperlakukanmu selama 3 tahun ini? Bukankah kau tahu dengan jelas di hatimu? Aku sudah lama menganggapmu sebagai keluarga. Meskipun King Luo bukan putri kandungku, aku juga memperlakukannya sebagai putriku sendiri. Di dalam hatiku, jika aku tidak sangat dirugikan hari ini, bagaimana mungkin aku mengatakan hal-hal ini di depan umum? Kau benar-benar curiga aku memfitnahnya? Hebat. Benar-benar hebat. Dengan kemampuan aktingmu, sayang sekali tidak berkarir di dunia hiburan. Dengan bakatmu memutarbalikkan fakta, Oscar berhutang patung emas padamu. Cheng Luo, apa yang terjadi? Jika kau dirugikan, ayah akan membelamu. Di dalam hatiku, di dunia ini, tidak ada yang lebih penting darimu. Asisten Zhang, Putri Sulung, proyeksikan video pengawasan kelas hari itu ke layar besar agar semua orang di sini bisa melihat dengan jelas. Dokter intelektual yang disebut-sebut ini, wajah seperti apa yang sebenarnya dia tunjukkan di balik pintu tertutup. ya, Aku tidak bisa pergi. Dr. Su, kamu bersalah. Jika kamu merasa bersalah, maka akui semua tentang hari itu dengan detail lengkap. Mungkin demi ayahku, aku akan memberimu sedikit martabat. Kak, jangan biarkan dia menipumu. Sekolah bobrok di pegunungan itu, mana mungkin ada pengawasan? Dia pasti menggertak. Jangan percaya. Jika kau mengaku, kita semua selesai. Bersalah? Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku harus merasa bersalah? Semua orang di sini melihat bahwa kaulah yang agresif. Kau mempermalukanku di depan umum dan bahkan memukulku. Aku memberikan masa mudaku kepada ayahmu. Aku tidak punya yang disembunyikan. Apa yang harus kutakutkan? Silakan. Silakan putar. Su Wangqing, kau masih keras kepala. Jika kau punya bukti, tunjukkan. Biar semua lihat siapa yang berbohong. Kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Akan kutunjukkan padamu. Asisten Zhang besarkan volumenya. ya, Bukankah itu putri tuanku? Suan King ini, dia tampak berpendidikan. Tapi dia sangat kasar di belakang. Jadi itulah dirinya yang sebenarnya. Apa nih yang terjadi? Bagaimana bisa dia melakukan itu? Sekarang kembalikan padaku. Sepertinya benda ini sangat penting bagimu. Jaga baik-baik. Jangan... Tidak. Itu adalah kenang-kenangan dari Ibu King Luo. Su Wa Sing. Kakak ipar, biar ku jelaskan. Menjauh. Yonggan, video itu palsu. Pantas kau dapat. Yong'an. Biar ku jelaskan. Video itu Itu demi kebaikanku sendiri. Mencoba menyakiti putriku
Itu demi kebaikanku. Kau menghancurkan kenang-kenangan dari almarhum ibunya. Itu juga demi kebaikanku. Hatimu, bagaimana bisa begitu kejam? Kenapa kau lakukan ini? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu dia putrimu. Jika aku tahu dia adalah pewaris, aku tidak akan berani meski dengan 100 nyali. Yong-an, percayalah, dulu aku pikir dia hanyalah seorang guru miskin dari pegunungan yang ingin merayumu. Jadi aku... Su Wangking, apa? Jika aku bukan pewaris terkaya Daxia, jika aku hanya seorang buruh desa, apakah kau akan menindasku, memaksaku, bahkan membuatku mati? Tidak, tidak. Bukan itu maksudku. Itulah tepatnya maksudmu. Di matamu, nyawa orang miskin bukanlah nyawa sama sekali. Lagi pula, kau tidak menyesal. Kau hanya menyesal bahwa kau tidak menyangka aku masih hidup. Kau tidak menyangka bahwa aku punya bukti video. Kau tidak berpikir aku akan datang ke pesta pertunanganmu hari ini dan mempermalukanmu di depan umum. Qingluo, ini semua salahku. Salah Bibi. Diam. Hapus ekspresi menjijikan itu dari wajahmu. Ayah, setelah dia tahu bahwa aku adalah putri kandungmu, untuk menutupi kebenaran perundungannya terhadapku di desa, dia bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku. Apa katamu? Menyewa pembunuh bayaran? Menyewa pembunuh bayaran. Sangat baik memang kau untuk melampiaskan pada bajingan milikmu. Kau benar-benar ingin melukai nyawa putriku. Yong-an, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak, ini adalah fitnah. Sundal kecil. Kau yang membuatku begini. Bagaimana mungkin aku melakukan hal ilegal? Aku tidak. Masih belum mau menyerah? Asisten Zhang, putar terus. Biarkan semua orang melihat wajah asli PhD wanita ini. Baik. Selama kau meletakkan ponselmu dan membantu mengurus urusan hari ini, uang akan segera ditransfer ke rekeningmu dan putrimu bisa langsung masuk operasi. Jika tidak, Kau, asisten Zhang, akan kau ambil uang untuk menyelamatkan putrimu atau biarkan dia mati di meja operasi? Kau pilih. Su Wangking. Berani sekali kau. Kenapa? Selama 3 tahun ini aku sangat baik padamu. Dan kau begitu kejam hingga ingin melukai putriku. Kenapa kau lakukan ini? Yong-an, karena aku mencintaimu, Yong-an, aku terlalu mencintaimu. Jadi aku tahu, aku tidak sengaja melukai putrimu. Aku dibutakan oleh obsesi sejenak. Jangan gunakan alasan-alasan ini. Kau tidak layak. Qingluo, aku tahu aku salah. Tante tahu dia salah. Qingluo, ini aku berpikiran sempit. Aku buta. Aku salah. Kau pukul aku. Kau pukul aku. Pukul aku. Qingluo, aku mohon padamu. Maafkan aku. Berikan aku kesempatan, oke? Mulai sekarang aku pasti akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Demi aku yang sangat mencintai ayahmu, beri aku kesempatan lagi. Kau mencintai ayahku? Berhenti berpura-pura penuh kasih sayang. Kalau begitu jelaskan, hari itu kau masuk ke kelas dengan marah, melihatku menunjukkan kepada anak-anak
video pendidikan patriotik. Kenapa tiba-tiba kau marah? Kenapa kau ingin aku mati? Aku khawatir, ya aku khawatir. Video itu terlalu berdarah dan membuat Ziu menangis ketakutan. Sebagai seorang ibu, melihat anakku sendiri diperlakukan tidak adil, aku marah sejenak. Jadi aku... Diam. Kau biasanya tidak peduli pada Suziu? Sama sekali? Tidak mungkin kau marah karena dia menangis? Kau marah bukan karena anak itu menangis? Melainkan karena video yang aku putar yang membuatmu marah. Apa omong kosong yang kau bicarakan? Semuanya, video yang diputar hari itu berisi tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama invasi Daxia oleh Juguo. Katakan padaku, siapa yang kau marahi? Siapa yang kau lindungi? Diam, bohong. Semuanya, dengarkan aku. Semua ini dibuat-buat olehnya. Aku dari Daxia. Bagaimana mungkin aku bisa bekerja untuk Juguo? Bohong. Lalu tadi, buku-buku pelajaran beracun yang diletakkan di sana, foto-foto itu adalah bukti yang kuat. Kau masih ingin menyangkalnya? Aku baru saja tidak ketat dalam meninjau, tertipu oleh bawahanku. Tertipu? Alasan yang enak sekali. Karena kau tidak tahu, biarkan aku tunjukkan dengan jelas. Asisten Zhang, tunjukkan padanya. Bukankah itu Nona Su? Kenapa dia memakai kimono? Pria ini, bukankah dia orang Juguo itu? Jangan bicara omong kosong. Orang itu bukan aku. Bukan aku. Bukankah foto ini seharusnya telah dihancurkan? Bagaimana mungkin... Semuanya, pria dalam foto ini bernama Yamamoto Ichiro, seorang yang terkenal kejam, kepala intelijen Juguo. Suwang King, ketika kau belajar di luar negeri di Juguo, serakah akan kesombongan, kau dan Yamamoto Ichiro ini memiliki anak di luar nikah. Kemudian, kau kembali ke Daxia dan melahirkan anak haram, tetapi meninggalkannya di pegunungan. Dan kau menggunakan dana besar dari Juguo sebagai blogger media sendiri, secara gencar mempromosikan dan mempercantik buku pelajaran beracun yang mendistorsi sejarah. Kau mengambil uang musuh untuk meracuni generasi penerus Daxia. Kau masih punya nyali menyebut dirimu orang Daxia? Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Itu benar-benar biadab. Ini harus dipenjara. Aku dipaksa juga. Aku ditipu. Aku tidak bersalah. Kamu bajingan. Beraninya kau, orang Daxia, melakukan hal seperti itu? Ini benar-benar tidak berperasaan. Kau seharusnya dimasukkan ke penjara. Aku dipaksa. Aku ditipu. Aku tidak bersalah. Kau manis kecil. Yong An, dengarkan aku. Aku baru berusia 20, sendirian di negeri asing, tidak tahu apa-apa. Aku ditipu oleh Yamamoto Ichiro itu. Keluar. Aku digoda olehnya. Itulah mengapa aku melemparkan anak itu ke jurang. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat masa lalu yang memalukan itu. Aku juga korban. Ya Tuhan, kalian orang-orang sangat tidak berperasaan. Aku hanya punya satu putri yang menderita di luar negeri, dan sekarang kau menindasnya. Ya.
kakak ipar. Aku, saudariku, dia tidak bersalah. Aku masih muda dan naif, dan aku bertemu orang yang salah. Tapi, aku pasti bukan agen intelijen musuh. Ya, dia mengarang bahwa aku sengaja mencegahnya menikah dengan keluarga Gu, maka dia memalsukan foto, menyebarkan rumor dan memfitnahku. Aku benar-benar tidak mengambil uang mereka. Aku tidak bersalah. Tidak bersalah, Bibi Su. Kau tidak akan menyerah sampai kau melihat buktinya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat buktinya. Asisten khusus Zhang. Selanjutnya, Su Wangqing, buka matamu dan lihat. Itu semua adalah Juguo. Transfer langsung ke rekening luar negerimu. Setiap waktu transfer, cocok dengan waktu kamu memposting video-video yang mengglorifikasi invasi, tepat. Total, 30 juta dolar ALE. Kau mengambil uang darah dari musuh dan menggunakannya untuk meracuni generasi berikutnya dari Daxia. Sekarang setelah semua ini, kau masih berani menyangkalnya? Su Wangqing, kau memecahkan gelang giok hijau kekaisaran milik Xingluo. Ini adalah kejahatan pertama. Kau menyewa pembunuh, mencoba untuk menyakiti putri kandungku. Ini adalah kejahatan kedua. Kau berkolusi dengan badan intelijen asing, menjual kepentingan nasional, mengambil uang musuh, dan meracuni keturunan Daxia. Ini adalah kejahatan modal yang tak termaafkan. ini bukan... Gabungan dari beberapa hukuman. Asisten Zhang, ambil semua bukti dan serahkan kepada otoritas terkait. Aku ingin dia membusuk di penjara. Tidak. Seumur hidupnya, di penjara. Kepada leluhur Daxia bertobat. Aku tidak mau masuk penjara. Tidak. Aku tidak pergi, aku istri orang terkaya. Guyong kan? Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Seret dia pergi. Aku hamil. Guyong kan? Aku mengandung anak keluargamu Gu. Apakah kau ingin membunuh anakmu sendiri? Selalu ada jalan keluar. Putriku mengandung anak orang terkaya yang merupakan cucu kesayangan keluarga Gu. Siogu tidak. Ipar laki-laki. Adikku hamil. Kau, demi Buddha, maafkan kami. Maafkan kami kali ini saja. Mustahil. Aku sudah melakukan semua pencegahan yang diperlukan. Bagaimana mungkin dia hamil? Guyong kan? Mengatakan itu, apakah engkau laki-laki? Pencegahan? Apakah 100% efektif? Begitu, kau hanya tidak mau bertanggung jawab. Ya, hanya untuk menyenangkan putrimu dan menyangkal anak di perutku. Membuatku mati. Iya, menantu, bahkan harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Melakukan ini, kau akan disambar petir. Cukup. Karena kau hamil, kenapa tidak bilang dari awal? Yong-an, awalnya aku berencana menggunakan pesta pertunangan ini untuk memberimu kejutan terbesar. Tapi aku tidak pernah menyangka
hal-hal akan menjadi seperti ini. Qingluo, aku tahu kau membenciku. Dan aku tahu aku membuat beberapa kesalahan sebelumnya. Tapi anak itu tidak bersalah. Qingluo, bukankah kau seorang guru sukarelawan di desa? Aku tahu kau memiliki hati yang paling besar. Aku mengandung adik laki-lakimu. Apakah kau ingin melihatnya? Sebelum dia lahir? Berakhir di penjara? Qingluo, Bibisu benar, anak itu tidak bersalah. Qingluo, aku tahu kau memiliki hati yang paling besar. Tapi, jika engkau ingin menggunakan anak ini sebagai kartu bebas dari penjara, kau harus membuktikan bahwa kau benar-benar hamil. Apa maksudmu? Kau mencurigaiku? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau mengambil uang dari musuh, meracuni anak-anak di gedungku, dan bahkan memiliki anak haram dengan seorang pria Juguo. Kau bahkan mencoba menikah dengan keluarga Gu, seorang wanita berbisa sepertimu, penuh kebohongan, dengan hati ular. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana semua orang bisa mempercayaimu? Apa? Jadi begitu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kau ini fitnah. Yong-an, apakah kau akan membiarkan dia mempermalukanku seperti ini? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu tentang kehamilan? hentikan. Apakah dia hamil atau tidak? Kita akan mengetahuinya dengan pemeriksaan. Kau percaya padanya dan tidak padaku? Aku akan mendengarkan putriku. Jangan khawatir. Dokter pribadi keluarga kami sedang menunggu di dekat sini, tidak perlu ke rumah sakit. Panggil saja dia ke sini untuk memeriksa denyut nadimu, dan kita akan tahu hasilnya segera. Tidak, jangan panggil. Tidak perlu ke rumah sakit. Panggil saja dia ke sini untuk memeriksa denyut nadimu. Hasilnya akan diketahui segera. Tidak, jangan panggil. Apa yang kau lakukan? Qingluo, maksudku jangan cemas. Tidak perlu menyuruh dokter. Datang jauh-jauh ke sini. Lihat, ini adalah USG yang aku lakukan di rumah sakit 2 hari lalu. Kantung kehamilan, sudah berusia 6 minggu. Kata dokter, 3 bulan pertama tidak stabil. Aku tidak tahan dengan kejutan, apalagi siksaan seperti ini. Oh, laporan USG sudah ada, tapi kamu masih tidak percaya. Kamu bersikeras mencari dukun untuk mengutak-atik dan mengacaukan cucu kesayanganku. Apa keluarga Gu sanggup? Gu Qingluo, kau pasti punya niat buruk. Apakah kamu ingin dokter mengambil keuntungan saat pemeriksaan untuk menyakiti adikku? Ini hanya foto. Foto yang diedit hanya butuh 3 detik. Apa yang aku inginkan adalah melihat dengan mataku sendiri. Ini hanya foto. Foto yang diedit hanya butuh 3 detik. Apa yang aku inginkan adalah melihat dengan mataku sendiri. Emas sejati tidak takut api. Periksalah. Baik, Kak. Dokter Zhang, datanglah ke ruang perjamuan. Siogu, Nona. Dokter Zhang,
Silakan periksa Nona Su ini secara menyeluruh untuk melihat apakah dia benar-benar hamil. Baik, Nona, dari denyut nadinya, terasa seperti mutiara menggelinding di piring, halus dan bulat. Nona Su memang hamil, sudah lebih dari 6 minggu. Benar-benar hamil? Bagaimana mungkin? Nona Su memang hamil, sudah lebih dari 6 minggu. Benar-benar hamil. Bagaimana mungkin? Surga telah membuka mata. Surga telah menunjukkan belas kasihan. Aku bilang Wan King hamil, tapi ada yang tidak percaya. Tuanku, lihat dirimu. Sudah 6 minggu. Ini darah dagingmu sendiri. Kau baru saja memukul adikku berkali-kali. Jika kau ceroboh dan memukul anakmu sendiri, di mana kau akan menangis? Kau. Yong-an, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya menyembunyikannya darimu. Aku tidak seharusnya menggunakan buku-buku itu. Tapi anak itu tidak bersalah. Dia adalah buah cinta kita, dan dia adalah darah keluarga Gu. Demi anak itu, maafkan aku sekali lagi. Mulai sekarang aku akan merawat keluarga dengan baik dan memulai hidup baru. Ya, menantu. Tidak ada yang sempurna, setiap orang berbuat salah. Wan King hanya bingung sesaat. Setelah anak ini lahir, dia akan tahu ibunya di penjara. Begitu juga paman dan neneknya. Bagaimana anak itu bisa bergaul di masa depan? Ya, kakak ipar. Ini adalah darah keluarga Gu. Jika orang tahu ibunya adalah penjahat, dia akan dipandang rendah seumur hidupnya. Apakah kau mengancamku? Ini adalah darah keluarga Gu. Jika orang tahu ibunya adalah penjahat, dia akan dipandang rendah seumur hidupnya. Apakah kau mengancamku? Yongan, ibuku dan Beichen, mereka juga bermaksud baik untuk anak itu. Jangan pedulikan mereka. Ya. Aku hanya khawatir tentang cucuku. Tidak. Su Wangking jelas tampak bersalah tadi. Bagaimana mungkin? Tunggu. Ayah, jangan terburu-buru mengakui anak ini. Apakah dia darah keluarga Gu masih belum pasti. Gu King Luo, apa maksudmu dengan itu? Tepat sekali. Kakakku adalah seorang PhD perempuan terkenal, berpendidikan tinggi dan sopan. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang memalukan dan tidak bermoral? Kau merusak reputasinya. Kau berusaha menghancurkan keluarga Sukami? Yongkan, kita telah bersama selama 3 tahun. Hatiku padamu jelas seperti langit. Kau biarkan putrimu menghinaku seperti ini? Fitnah. Apa kau pikir semua orang sepertimu? Dr. Zhang, karena kehamilan sudah terdeteksi dan teknologi medis sudah maju sekarang, segera atur tes DNA. Kau! Ayah, jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Emas sejati tak takut api. Jika benar-benar keturunan keluarga Gu kami, bagaimana mungkin dia melakukan itu? Cheng Luo benar. Karena kau bersikeras bahwa bayi di perutmu adalah milikku. Maka teslah dengan jelas dan tuntas. Tapi izinkan aku bilang dulu.
Meskipun anak itu tidak bersalah, apa yang kau lakukan tidak termaafkan. Dr. Zhang, segera atur tes darah. Nona Sulung, ketua Gu, bukan aku tidak mau tes, tapi teknologi sekarang terbatas. Janin baru berusia 6 minggu, belum terbentuk. Tes DNA tidak bisa dilakukan. Stagnan, setelah 2 bulan baru bisa dilakukan amniosentesis. Kau dengar itu? Ini takdir. Bahkan langit pun tidak tahan. Beberapa orang memang jahat. Mereka tak tega melihat Wan Qingku baik-baik. Menantu, ini takdir yang sulit dilawan. Karena tes ini tidak bisa dilakukan, mari kita adakan pesta pertunangan dulu. Jangan sampai tamu menertawakan kita. Untuk tesnya, kita lakukan nanti. Yong-an, waktu baik hampir habis. Pertunangan. Dibatalkan. Yong-an, Janin butuh 2 bulan untuk terbentuk, kan? Baik, aku tunggu. baiklah, baiklah. Yong-an, aku ikuti kata-katamu. 2 bulan lagi, semua akan jelas. Maka kau akan mengerti perasaanku. Ya, benar-benar. Kami tidak bersalah, kami bisa menunggu. Jadi, saat waktunya tiba, setelah keponakanku lahir, beberapa dari kalian akan kami lihat bagaimana kalian menghadapinya. Buka, ayo pergi. Tempat ini terlalu sial. Berhenti. Kalian berdua mau kemana? Kakak ipar, kami pulang. Bukankah kau bilang kita tunggu 2 bulan? Aku bilang aku akan menunggu bayi di perutnya selama 2 bulan. Tapi kapan aku pernah bilang akan membiarkan kalian pergi? Menantu ke kami adalah ibu mertuamu dan kakak iparmu. Diam, siapa menantumu? Su Wan Qing memiliki anak di perutnya sebagai tameng. Jadi untuk saat ini aku tidak akan menyentuhnya. Tapi kalian merusak properti bernilai tinggi, menyewa pembunuh bayaran, masing-masing cukup untuk memenjarakan kalian seumur hidup. Seret mereka pergi dan serahkan ke polisi. Kakak ipar? Wan Qing, ibu tidak boleh masuk penjara. Jika tulang tuaku ini masuk, aku tidak akan pernah keluar. Kakak, aku adik kandungmu. Kamu tidak bisa hanya berdiam diri melihat mereka membawaku pergi. Dasar anak tak tahu terima kasih. Jika bukan karena membantumu, menyingkirkan sainganmu, agar kamu bisa menikah ke keluarga Gu dan menjadi wanita kaya, apakah kami akan melakukan hal keji seperti itu? Semua ini dilakukan atas perintahmu. Itu adalah keserakahanmu sendiri. Kaulah yang menyuruh Bei Chen memungut uang perlindungan. Kau tidak suka guru itu, jadi kau menyuruhnya diserang. Dan sekarang kau seperti anjing gila, menggigit siapapun. Su Wan Qing, saat itu siapa yang menangis kepadaku, mengatakan bahwa wanita Gu menghalangi jalanmu? Kaulah yang menyuruhku melakukannya. Sekarang kau ingin membakar jembatan, bukan? Seret mereka semua pergi. Mereka sudah gila. Cepat seret mereka pergi. Su Wan Qing, kakak ipar, tunggu kakak ipar. Aku tahu sebuah rahasia besar tentang Su Wan Qing. Tunggu. Yong-an, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak punya rahasia. Tunggu. Yong-an, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak punya rahasia. Tuan Gu, aku benar-benar tahu rahasianya. Aku bisa memberitahumu rahasianya, asalkan kamu tidak menuntut tanggung jawab hukumku. Aku bisa memberitahumu segalanya. Tidak mungkin tidak menuntut tanggung jawab hukummu. Tapi hukum
bisa mengurangi hukuman dengan keringanan berdasarkan nilai rahasia yang kamu berikan. Subation, diam. Kaulah yang membuatku melakukannya. Kaulah yang memerintahkan pembunuhan. Mengapa? Kenapa aku dan ibu harus dipenjara, sementara kau hidup nyaman? Sebagai istri kaya, aku dan ibu sangat membantumu. Bukan hanya kau tidak membela kami, kau bahkan ingin melemparkan semua kesalahan kepada kami. Baiklah, jika kau kejam, jangan salahkan kami yang tidak berperasaan. Kau tidak bisa menggunakan perut hamilmu untuk melemparkan semua kesalahan. Diam. Subation, jika kau terus bicara omong kosong di sini, aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Tahan dia. Su Wangking, menutup mulutku di luar kemampuanmu. Tuanku, Su Wangking selama waktunya bersamamu telah bermain dua sisi. Dia bersama dengan agen intelijen, Jugo itu bermesraan dengannya. Subation, kau manis kecil? Aku manis kecil, maka wanita sepertimu yang bermain dua sisi lebih buruk dari seorang manis kecil. Tuanku, laporan DNA, kau tidak perlu menunggu 2 bulan. Karena di perut Su Wangking bukan anakmu sama sekali. Itu anak haram dari mata-mata Jugo itu. Ya Tuhan, itu miliknya. Itu milik Yamamoto. Tuanku, ini foto-foto untuk membuktikannya. Jangan lihat, jangan lihat. Su Wangking, kau pelacur. Aku tidak pernah berpikir itu benar. Betapa memalukan. Tuanku, itu belum semuanya. Su Wangking juga merencanakan setelah anaknya lahir untuk mencari cara membunuhmu, sehingga anaknya bisa mewarisi grup Gu. Su Wangking, kau bahkan ingin membunuh ayahku. Kau wanita berbisa. Untungnya, aku sekarang sudah melihat wajah aslimu. Bukan begitu. Foto-foto itu diedit olehnya. Dia mencoba membersihkan dirinya dengan menjebakku. Tuanku, potongan bukti ini nyata. Aku punya lebih banyak di sini. Jangan tunjukkan. Dokter bilang tubuhku tidak bisa menggugurkan kandungan. Jika aku melakukannya, akan sulit untuk punya anak lagi. Jadi anak ini harus aku pertahankan. Bagaimana dengan Yamamoto Ichiro? Ini adalah anaknya. Dia sangat senang. Mulai sekarang anaknya akan menjadi pewaris perusahaan Gu. Dia juga berkata, jika Gu Yong'an mengalami kecelakaan, grup Gu akan menjadi milik kita. Su Wangking, dasar wanita kejam. Aku selalu mengira kau hanya boros. Aku tidak pernah membayangkan ternyata kau begitu genit. Baik. Dasar perempuan nakal, sama sekali tidak pantas untuk ayahku. Bukan begitu. Dialah yang menjebakku. Rekaman itu palsu. Dia menyiapkannya terlebih dahulu untuk menjebakku. Dia ingin mencelakaiku. Tuanku, rekaman ini asli. Di dalamnya adalah Su Wangking, perkataannya sendiri. Kau harus percaya padaku. Pada saat ini, aku tidak akan mempertaruhkan seluruh hidupku untuk bercanda. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku tunangannya. Dia harus percaya padaku. Diam. Bawa mata-mata Jugo itu ke sini. Lepaskan aku. Yong'an, jangan dengar omongan mereka. Antara Yamamoto dan aku, tidak ada apa-apa. Aku tidak bersalah. Apakah kau mengenalnya?
Ya, aku kenal Su Wangking, seorang sarjana terkenal. Aku datang ke sini untuk memberinya penghargaan. Tuan Gu, mungkin saja kau yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab dan ingin menyalahkannya padaku. Xiao San Benzi, untuk apa berpura-pura? Minggu lalu, aku ingat kita bertiga makan bersama, kau dan adikku di depanku. Sedang bermesraan, bercumbu mesra, hampir melakukan perbuatan itu di depanku. Sekarang di sini, untuk apa berpura-pura? Tuan Gu, jangan percaya padanya. Aku ingat di ponselnya ada video dia dan Su Wangking berhubungan. Suruh mereka mencarinya agar kau bisa lihat. Cari. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini adalah pelanggaran privasiku. Kau tidak boleh melihat ponselku. Ayah, Kau tidak bisa melakukan ini. Ini adalah pelanggaran privasiku. Kau tidak boleh melihat ponselku. ayah. Kau manis kecil. Aku benar-benar menyesal pernah menyukaimu. Yong-an, aku tahu aku salah. Aku akan aborsi saat aku pulang. Mari kita mulai lagi, oke? Aku bersumpah, mulai sekarang aku akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Percayai aku sekali lagi, oke? Aku ditipu oleh Yamamoto Ichiro itu. Yong-an, aku sungguh mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Menjauh. Ayah, ada juga folder tersembunyi yang terenkripsi di ponselnya yang lupa aku tutup tadi. Tidak. Berhenti. Itu rahasia bisnisku. Kau tidak boleh melihatnya. Itu pelanggaran privasiku. Ayah, ini lebih dari sekadar selingkuh. Ayah, lihat, ini adalah peta pertahanan. Kaido dari Sya besar kita, dan juga daftar personel yang diinfiltrasi agen Juguo, beserta info kontak mereka. Ayah, ini lebih dari sekadar selingkuh. Ayah, lihat, ini adalah peta pertahanan. Kaido dari Sya besar kita, dan juga daftar personel yang diinfiltrasi agen Juguo, dan info kontak mereka dengan catatan. Bawa para pengkhianat ini dan agen Jugo ini semua untuk diinterogasi. Aku akan membuat laporan dan bersaksi sebagai saksi. Ya, Pak. Tidak. Yong-an, aku sungguh mencintaimu. Tolong aku Qingluo. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Su Wangking, pembuat masalah, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Semuanya, aku, Gu, gagal melihat dengan jelas, membuatku mempermalukan diriku sendiri. Suatu hari nanti, saya akan datang untuk meminta maaf. Perjamuan hari ini berakhir di sini. Anda terlalu memuji saya, Tuanku. Menyingkirkan pengkhianat sungguh memuaskan. Ya, Tuanku. Jaga diri Anda. Kami pamit sekarang. Anda terlalu pamit saya, Tuanku. Menyingkirkan pengkhianat sungguh memuaskan. Ya, Tuanku. Jaga sederhana Anda. Kami pamit sekarang. Qingluo, maafkan aku. Ayah, aku hampir membiarkan serigala masuk, membahayakanmu dan keluargaku. Aku bodoh. Aku hanya ingin mencarikanmu seorang ibu. Tapi aku hampir...
Ayah, aku baik-baik saja. Kau hanya terlalu kesepian, jadi kau buta. Ini sungguh bukan salahmu. Kau sungguh tidak menyalahkan ayah. Sungguh aku tidak. Namun, seharusnya ada hukuman kecil. Hukuman apa? Bertahun-tahun ini, aku memang sibuk bekerja dan mengabaikanmu. Setelah misi pengajaran ini selesai, aku akan kembali dan menemanimu dengan baik. Lalu, aku akan secara pribadi memilihkan untukmu seorang istri yang benar-benar berbudi luhur dan baik hati. Dan untuk diriku sendiri, aku akan memilih seorang ibu yang baik yang benar-benar mencintaiku. Ayah mendengarkanmu.